Shalom teman-teman, ketemu lagi bersama dengan saya di channel YouTube Maria J. Dewi. Dan sebelum saya hari ini memberikan renungan buat kita semua, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi Tuhan, hari ini hati kami penuh dengan kegairahan untuk memuji, menyembah Engkau, untuk mendengar kebenaran firman-Mu, isi hatimu, supaya tidak ada satupun peristiwa yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kami terlewatkan begitu saja. Ya, Roh Kudus menuntun kami dengan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami Tuhan boleh merasakan kembali bagaimana Roh Kudus itu memimpin dan menuntun kehidupan kami untuk melewati setiap hari bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman sekalian, saya kembali lagi mengatakan bahwa saya akan membahas dari Joel, kitab Joel, dan kemudian di Kisah Para Rasul dengan topik yang sama, masih tentang pekerjaan Roh Kudus dan manifestasi Roh Kudus. Kemudian saya akan menyebut sedikit mengenai new normal yang sekarang sedang lagi viral dikatakan ya. Nah, saya sudah katakan di Yoel 2 itu, di ayatnya yang menjelang terakhir 28 sampai kepada 32, di situ bicara soal hari Tuhan. Nah, seringkali pemikiran kita adalah hari Tuhan, hari kedatangan Tuhan. Setelah saya membaca dan setelah saya merenungkan, saya minta berdoa hikmat Tuhan, ternyata kalau dikatakan itu hari Tuhan adalah hari di mana Tuhan kembali mereveal atau menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Dan saat ini di dalam kehidupan sebuah bangsa dan bangsa-bangsa di dalam satu generasi ya. Jadi dalam sebuah bangsa secara pribadi, misalnya bangsa Indonesia, tetapi juga bangsa-bangsa, artinya seluruh dunia. Dan di generasi kita yang mengalami hal ini, di mana generasi kita terdiri anak-anak, terdiri juga orang tua, di mana generasi kita ini juga memiliki banyak profesi, dikatakan di situ para teruna dan juga hamba-hamba. Artinya semua lapisan di dalam kehidupan ini akan mengalami sesuatu ketika roh itu dicurahkan ke atas semua manusia tanpa kecuali. Nah, saya sangat-sangat exciting bahwa itulah yang akan terjadi, dan itulah yang kita katakan sebagai hari Tuhan, di mana Tuhan kembali menyatakan dirinya lewat pekerjaan Roh Kudusnya. Yang saya mau katakan, ketika Yoel menulis ini, kemudian Kisah Para Rasul juga menulis hari ini. Dikatakan di Kisah Para Rasul 2, pada waktu itu murid-murid sudah menerima Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Kisah Para Rasul 2 ayat 14, judulnya adalah khotbah Petrus. Dikatakan begini, ayat 14, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka. Nah, perkataan Petrus, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Saya sudah mengatakan bahwa Tuhan akan membangkitkan para pahlawan-pahlawannya, dan ketika orang itu berdiri dan ketika orang itu berbicara, ada otoritas Tuhan, dan ketika dia berkata, dia bisa seperti commanding, arti memerintah kepada orang untuk mendengarkan apa yang dikatakan. Itu juga akan terjadi di dalam generasi kita. Ketika kita berkata-kata, ada orang-orang yang akan mendengarkan sebagai pahlawan-pahlawan Tuhan. Dia menceritakan bahwa orang-orang yang pada waktu itu di loteng atas kepenuhan Roh Kudus, ayat 15, orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Dan dia katakan exactly persis seperti yang Yoel katakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Seperti yang saya sudah katakan, bahwa anak laki-laki, anak perempuan bernubuat, teruna-teruna mendapatkan penglihatan, orang-orang tua mendapatkan mimpi, hamba laki-laki dan hamba perempuan akan mendapatkan roh Tuhan. Semakin saya baca, semakin saya tahu bahwa firman Tuhan ini up to date untuk segala zaman. Dan yang terpenting adalah begini, perjanjian lama dikonfirm oleh Petrus di perjanjian baru. Apa yang kita percayai di dalam kebenaran firman Tuhan secara utuh perjanjian lama dan perjanjian baru akan terjadi juga di zaman kita.
kalau kita mau merespon dengan benar. Dan sekarang Tuhan sedang mengingatkan kita semua dalam kegerakan roh yang terus Tuhan kerjakan. Begitu banyak hamba Tuhan yang mereveal siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mendengar sekarang banyak hamba Tuhan yang berkata, kita bukan human doing, kita adalah human being. Kita tidak dijudge, kita tidak dihakimi dengan apa yang kita kerjakan, tetapi kita adalah apanya kita dan siapa kita, sama seperti Tuhan yang menciptakan kita. Dalam sebuah tayangan online yang saya dengarkan, di situ ditutup dengan sesuatu yang membuat saya luar biasa. Ketika itu seandainya diizinkan terjadi percakapan antara kita dengan Bapa di surga, kita memiliki banyak pertanyaan dan kita bertanya, Bapa, sebetulnya siapa engkau? Bapa bertanya, menurutmu aku siapa? Dan kemudian sang anak mulai memfigure atau mulai berpikir sebenarnya siapa Bapa itu di dalam kehidupannya. Anak ini mulai berkata begini, engkau Bapakku yang baik. Dan Tuhan menjawab, iya. Engkau Bapakku yang setia. Tuhan menjawab lagi, Bapa menjawab lagi, iya. Engkau adalah Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhanku. Dan Bapa berkata lagi, iya. Segala sesuatu yang kita rasakan ketika kita memandang Tuhan dan memandang Bapa, bukan dengan sesuatu yang dibatasi, dengan pikiran seperti ada stage atau ada tingkatan, oh dia Tuhan, untouchable, tidak terjamahkan. Oh dia Tuhan, kalau kita menghadap dia, kita harus suci bersih. No. Enggak seperti itu Tuhan kita. Kita lewat satu proses sampai kita diberikan satu privilege, kita bisa panggil dia Bapa. Nah, apa yang terjadi sekarang, Tuhan akan kembalikan hak kita. Tuhan akan kembalikan hak kita step by step, dan kita juga belajar lagi seperti anak-anak meresponnya step by step. Kalau kita langsung meresponnya secara spektakuler, itu cuma berhenti di mata dan kemudian di kata-kata. Wih, bagus ya. Wih, luar biasa. Tapi kalau kita alami di dalam kehidupan kita day by day, kita akan merasa begini, oh benar ya yang firman Tuhan katakan. Oh benar ya ternyata apa yang dituliskan. Oh ternyata apa yang saya pernah dengar lewat hamba Tuhan, apa yang pernah saya baca sendiri, itu semuanya terjadi di dalam kehidupan sekarang. What is new normal? Tuhan membukakan satu pewahyuan yang buat saya sampai sekarang saya mengerti ketika Alkitab mencatat apa yang dikerjakan oleh anak-anak Tuhan setelah dia kepenuhan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2 ayat 41, masuk ke cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Jadi waktu itu Petrus sedang berkhotbah, dihadiri 3.000 jiwa, dan mereka akhirnya percaya semua perkataan Petrus karena ada kuasa Roh Kudus, dan itu keluar sebagai manifestasinya mereka percaya 3.000. Sesuatu yang spektakuler di dalam sesuatu yang supranatural. Dan inilah new normal yang terjadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini tidak berbicara tentang sesuatu yang mustahil dilakukan. Ini adalah berbicara soal hal yang bisa kita lakukan kalau kita mau. Teman-teman, bukan bermaksud untuk memegahkan diri. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, kenapa kamu membuka rumah kamu untuk banyak orang, untuk banyak anak-anak? Kenapa kamu terima tamu? Apa kamu tidak takut dengan COVID? Saya nggak bisa menjawab. Saya cuma bilang, rumah saya finally become the house of love. Menjadi rumah yang penuh dengan cinta. Dimana ketika saya membuka rumah itu untuk banyak orang, saya ingin orang yang masuk ke rumah saya boleh bersama-sama dengan saya memecahkan roti dan berdoa. WhatsApp japri pribadi saya kepada anak-anak rohani saya. Saya berkata kepada mereka, you are in my prayer. You are in my prayer. Dulu saya tidak terlalu peduli, tetapi sekarang saya merasa begini. If I am
alone. I hope someone will come to me and say to me, come to my house and be with us. Dan mungkin itu sekarang yang dialami oleh orang-orang di sekitar kita. Ketika mereka dihampiri, ketika mereka diajak untuk masuk ke dalam rumah kita, mereka akan merasakan apa yang namanya kasih Tuhan. That's the new normal. Apa yang akan terjadi tanpa kita sadarin, kalau kita ikut dalam pergerakan Roh Kudus, di dalam pekerjaan Roh Kudus, saya yakin saudara akan terheran-heran dengan apa yang terjadi. Saudara akan terheran-heran dengan dulu mungkin engkau tidak berpikir kau bisa melakukannya, kau melakukannya. Oleh kemurahan Tuhan kita hidup setiap hari, kita bangun dan kita bilang terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa berkata juga hari ini, Tuhan terima kasih. Engkau adalah Tuhan yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang aku perlukan. Orang yang sudah menerima segala sesuatu dari Tuhan dan tahu siapa Tuhannya, dia akan masuk ke stage worship, di mana di situ kita tidak perlu lagi meminta, tetapi kita sudah diberikan segalanya. Saya ingatkan lagi, the stage of worship sama seperti iblis itu berkata kepada Tuhan Yesus, kalau kau menyembah aku, dunia dengan segala isinya menjadi milikmu. Can you imagine kalau engkau menyembah Tuhan, apa yang akan kau miliki? Apakah kau masih ingin meminta? No. Yang ada, kamu berdoa bagi orang lain supaya mengalami apa yang kamu alami. Yang ada, kamu berdoa kepada Tuhan dan bersyafaat, meminta Tuhan momen di mana kita bisa share sama orang untuk mengalami apa yang kita alami. That is a new normal yang akan kita lakukan. That is the new normal as a human being. Tentang siapa kita sesungguhnya, bukan karena perbuatan kita, tetapi karena status kita sebagai anak Tuhan. Karena kita diberikan privilege, diangkat Tuhan jadi anak-anaknya. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Kita mau ada di kondisi apapun, segala sesuatu yang Tuhan janjikan pasti akan Tuhan genapi. Yang ada cuma satu. Apakah engkau mau mengambil bagian menjadi orang-orang yang dipilih oleh kerajaan surga? Karena ada banyak kita juga gak mau. Ada banyak kita juga menghindar. Ada banyak kita berkata, itu bukan bagian saya. Kamu aja. Saya tidak layak. Kamu aja. Tapi firman Tuhan tidak berkata begitu. Firman Tuhan berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Tidak ada yang terlewatkan. Secara exciting, secara bergairah, secara bersemangat, kita akan menanti-nantikan kembali peristiwa pencurahan Roh Kudus di 2020. Just be prepared. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Besok saya masih akan tetap online dan saya rindu tidak ada satupun yang terlewatkan dari apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan biarlah kita semua boleh menikmati kembali lawatan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.